ketika kita menghabiskan banyak waktu, tenaga, dan materi untuk belajar. Tetapi ketika kita tidak belajar dan tidak melakukan apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan selalu diberi kesehatan. Jumpa lagi bersama saya dalam pelajaran sosiologi. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah gejala sosial. Sebagai makhluk sosial, sebagai makhluk yang tinggal di lingkungan masyarakat, tentu kita melihat dan mengalami apa yang dinamakan dengan gejala sosial. Fenomena-fenomena yang ada di lingkungan masyarakat. Gejala sosial berbeda dengan gejala alam. Gejala alam adalah gejala yang terjadi pada alam sekitar kita, seperti gempa bumi, banjir, tsunami, dan sebagainya. Menurut Emil Durkheim, gejala sosial harus dipahami sebagai fakta objektif di luar kehidupan subjektif individu. Maksudnya adalah, gejala sosial adalah fakta-fakta, kejadian-kejadian nyata yang kita lihat dari fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Misalnya, di Bontang ada sebuah tempat hiburan malam yang disebut dengan Prakla. Contoh yang lain, misalnya, di Bontang banyak terjadi kriminalitas, banyak terjadi pencurian, banyak terjadi perampokan, dan sebagainya. Selanjutnya, kita akan belajar pengertian gejala sosial, karakteristik gejala sosial, dan contoh-contoh gejala sosial. Silakan disimak video berikut ini. Gejala sosial adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara dan oleh manusia, baik secara individu maupun secara kelompok. Jadi, gejala sosial itu bisa terjadi antara satu orang dengan satu orang, bisa juga terjadi antara sekelompok orang dengan sekelompok orang, bisa juga terjadi antara satu orang dengan sekelompok orang. Yang mengalami gejala sosial itu bisa siapa saja. Yang menjadi titik fokusnya adalah peristiwanya. Karakteristik gejala sosial. 1. Gejala sosial sangat kompleks. Hal ini terjadi di dalam masyarakat yang terbentuk dengan adanya hubungan sosial antar manusia. Hubungan dan perilaku manusia dipengaruhi beberapa faktor, antara lain faktor geografis, faktor ekonomi, faktor sosial, faktor psikologis, faktor politik, faktor agama, faktor budaya, dan lain-lain. Karakteristik yang kedua yaitu gejala sosial beraneka ragam. Gejala sosial menunjukkan berbagai macam sifatnya, seperti gejala ekonomi, gejala sosial, gejala politik, gejala agama, gejala budaya, gejala psikologis, dan lain-lain. 3. Gejala sosial tidak bersifat universal. Karena hubungan manusia sangat banyak diatur oleh kondisi budaya. Sedangkan kondisi budaya setiap daerah, kondisi budaya setiap wilayah, kondisi budaya setiap negara berbeda dengan kondisi budaya dengan daerah lainnya. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai macam faktor yang ada di daerah tersebut. Maka dari itu, gejala sosial di suatu wilayah tidak bisa disamakan dengan suatu wilayah lainnya, karena perbedaan kebudayaan yang dimiliki oleh daerah tersebut. 4. Gejala sosial bersifat dinamis. Dinamis artinya berubah-ubah atau bergerak-gerak. Pada gejala sosial terjadi perubahan yang sangat cepat dibandingkan dengan gejala alam. Mengapa?
karena gejala sosial itu dilakukan oleh manusia. Subjek yang melakukan perubahan adalah manusia. 5. Gejala sosial tidak mudah dimengerti. Mengapa gejala sosial itu tidak mudah dimengerti? Karena kasus gejala sosial sangat kompleks dan dinamis, sehingga diperlukan analisis ilmiah yang tepat untuk melihat suatu gejala sosial yang terjadi. 6. Gejala sosial kurang objektif. Mengapa hal ini dapat terjadi? Hal ini dapat terjadi karena biasanya seorang peneliti sosial tidak dapat benar-benar menghindari subjeknya, tidak dapat benar-benar tidak berpihak pada subjeknya, terlebih jika subjeknya menjadi narasumber wawancaranya. 7. Gejala sosial bersifat kualitatif. Kualitatif artinya gejala sosial itu hanya dapat dideskripsikan. Gejala sosial umumnya tidak dapat diukur, tidak dapat ditimbang, atau dihitung seperti fenomena alam yang lainnya. Ketika kita melihat fenomena alam, kita dapat mengukur berapa kerugian yang dialami. Namun ketika kita meneliti tentang gejala sosial, hal-hal yang dapat kita analisis, hal-hal yang dapat kita deskripsikan antara lain yaitu faktor penyebab, peristiwanya, dan dampak dari peristiwa tersebut. Terakhir, gejala sosial sulit diprediksi. Kita tidak dapat memprediksi fenomena sosial apa yang kira-kira akan terjadi di lingkungan sekitar kita. Seperti ketika akan terjadi pandemi coronavirus, kita tidak tahu akan terjadi peristiwa-peristiwa seperti lockdown, KSBB, dan sebagainya. Mengelompokkan gejala sosial menurut Pitirim A. Sorokin. 1. Gejala sosial religius. Gejala sosial religius yaitu gejala sosial yang menyangkut tentang religi atau kepercayaan antar umat beragama. Contoh gejala sosial religius antara lain seperti munculnya aliran sesat, munculnya gerakan-gerakan keagamaan, adanya fenomena ateisme, adanya konflik antar agama, dan lain-lain. Gejala sosial ekonomi. Gejala sosial ekonomi yaitu gejala sosial yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi, seperti proses produksi, proses konsumsi, proses distribusi. Contoh dari gejala sosial ekonomi seperti krisis moneter, resesi ekonomi, kapitalisme, kemiskinan, dan sebagainya. Gejala sosial politik. Gejala sosial politik yaitu gejala sosial yang berkaitan dengan masalah politik, seperti kekuasaan, pemerintahan, partai politik, dan sebagainya. Contoh gejala sosial politik antara lain pemilu, kampanye, sistem pemerintahan yang digunakan oleh suatu negara, konflik antar partai, dan lain-lain. Gejala sosial hukum, yaitu gejala sosial yang berkaitan dengan hukum yang ada di suatu negara. Contoh dari gejala sosial hukum antara lain berlakunya hukum di suatu negara berbeda dengan negara lain, misalnya undang-undang, KUHP, dan sebagainya. Demikian pembahasan kita tentang gejala sosial. Semoga bermanfaat, semoga kalian memahaminya. Jangan lupa diklik loncengnya untuk mengetahui materi berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.